Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Neni dalam kelas kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang minyak bumi, meliputi proses pembentukan minyak bumi, destilasi bertingkat, dan penggunaan minyak bumi serta bensin. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang peranannya sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi bahan bakar, mulai dari LPG, solar, bensin, hingga minyak tanah. Bahkan material lain seperti lilin dan aspal, serta berbagai macam reagen kimia untuk pembuatan plastik, deterjen, obat-obatan, dan lain-lainnya yang dihasilkan oleh minyak bumi. Komponen penyusun utama dari minyak bumi terdiri atas 90 sampai dengan 97% senyawa hidrokarbon, antara lain alkana, sikloalkana, alkena, hidrokarbon aromatik atau benzena, dan sedikit oksigen, belerang, dan nitrogen. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran minyak dengan kedalaman 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak bumi yang dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut dengan minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dari minyak mentah menjadi hasil olahan yang siap digunakan dengan metode distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat adalah pemisahan komponen-komponen campuran atau fraksi-fraksi berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak bumi yang diambil dari sumber pengeboran yaitu berupa minyak mentah. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu tungku, lalu dipanaskan dengan suhu lebih dari 500 derajat Celcius. Kemudian minyak tersebut berubah dari fase cair menjadi fase gas dan dialirkan ke dalam tower destilasi dengan suhu yang berbeda-beda. Yang paling bawah adalah suhu yang paling tinggi, sedangkan yang paling atas adalah suhu yang paling rendah. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Berikut ini merupakan hasil penampungan destilasi berupa gas alam. Gas alam ini merupakan fraksi yang paling ringan sehingga pada suhu kamar berbentuk gas. Titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius dan mempunyai jumlah atom karbon 1 sampai dengan 4. Kegunaan dari gas alam ini adalah sebagai bahan bakar kompor atau biasa disebut dengan LPG. Selanjutnya hasil destilasi berupa nafta. Mempunyai titik didih 60 sampai dengan 100 derajat Celcius. Jumlah atom karbonnya 6 sampai dengan 7. Kegunaan nafta antara lain sebagai pelarut nonpolar dalam proses industri. Selanjutnya hasil penampungan destilasi berupa bensin. Memiliki titik didih 40 sampai dengan 200 derajat Celcius, memiliki atom karbon 5 sampai dengan 10, serta kegunaan bensin adalah sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya hasil penampungan destilasi berupa kerosin. Mempunyai titik didih 175 sampai dengan 325 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya 12 sampai dengan 18. Kegunaan kerosin adalah sebagai bahan bakar kompor minyak tanah dan bahan bakar pesawat jet atau disebut dengan aftur. Selanjutnya hasil penampungan destilasi berupa solar. Mempunyai titik didih antara lain 250 sampai dengan 350 derajat Celcius. Jumlah atom karbonnya adalah lebih dari 20. Kegunaan dari solar sebagai bahan bakar mobil diesel, alat-alat berat maupun mesin-mesin berat. Selanjutnya hasil penampungan destilasi berupa pelumas atau oli. Mempunyai titik didih 350 derajat Celcius. Jumlah atom karbonnya lebih dari 20. Kegunaan pelumas atau oli adalah mencegah keausan. Hasil penampungan destilasi selanjutnya yaitu parafin. Mempunyai jumlah atom karbonnya lebih dari 20. Titik didih parafin lebih dari 350 derajat Celcius.
Parafin berguna untuk bahan baku pembuatan lilin. Dan pada suhu yang paling tinggi residunya yaitu aspal. Mempunyai titik didih lebih dari 350 derajat Celcius, jumlah atom karbon lebih dari 20. Penggunaan aspal yaitu untuk pengaspalan jalan. Hasil pengolahan minyak bumi pada umumnya berupa bahan bakar. Dan bensin salah satu hasil dari pengolahan minyak bumi yang paling penting. Saat ini ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran dengan harga yang berbeda karena kualitas. Kualitas bensin ini dinyatakan dalam bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktan, maka kualitas bensin akan semakin tinggi. Sebagai contoh, bensin dengan bilangan oktan 90. Artinya bahwa bensin tersebut mengandung 90% isoktana dan 10% N-heptana. Ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran dengan kualitas yang berbeda-beda. Antara lain bensin premium mempunyai bilangan oktannya 88, bensin pertalite mempunyai bilangan oktan 90, bensin pertamax mempunyai bilangan oktan 92, bensin pertamax turbo mempunyai bilangan oktan 98. Tentunya saja mutu dan kualitas bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bagaimana? Insya Allah sudah lebih paham ya. Sekarang kerjakan soal mandiri berikut ini. Buatlah penjelasan singkat dengan memilih salah satu tema di bawah ini. 1. Dampak pembakaran bahan bakar dalam kehidupan dan cara mengatasinya. 2. Sumber energi alternatif. Penjelasan bisa dalam bentuk 1. Mind mapping atau peta konsep. 2. Foto-foto atau clipping. 3. Video singkat dengan durasi maksimal 5 menit. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.